Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi teman-teman ya. Bersama dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oh ya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Waisak dulu ya buat teman-teman yang merayakan ya. Nah, semoga semua makhluk berbahagia ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi teman-teman mohon koreksinya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini dan seluruh universe-nya Pajak Smart ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai pajak Anda ya. Awan akan sedia secara gratis dan langsung ya setiap hari Senin di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam. Oke, kita promo tuh teman-teman yang belum tahu ya, kita ada mini course terbaru nih sekarang di bulan Mei ini ya. Sudah di launching dari minggu lalu ya, yaitu mini course mengenai template surat permohonan pengurangan PPh pasal 25. Nah, selama ini banyak orang bingung nih, kalau gua mengalami penurunan omset, bagaimana gua bisa menurunkan PPh pasal 25 bulanan? Kan ini di tengah-tengah tahun, sedangkan kita kan tidak boleh langsung tiba-tiba turunin ya, kita masih bikin surat. Nah, di mini course ini teman-teman akan belajar cara bikin template suratnya. Sudah ada templatenya ya, tinggal di copy paste aja di komputer Anda, sehingga teman-teman bisa membuat surat permohonan ini secara mandiri gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal masuk ke website www.pph25.com ya. www.pph25.com untuk dapatin mini course PPh 25 ini teman-teman ya. Dan ada bonus membership 6 bulan buat teman-teman semua yang daftar hari ini. Oke teman-teman ya. Oke, kita akan sharing dulu informasi terbaru yang kita dapatkan ya dari negeri Konoha ini. Memang semakin menggila teman-teman ya. Akan gue share ke teman-teman semua. Ini ada sesuatu yang istimewa di negeri Konoha ini ya. Ada satu informasi terbaru. Gue akan share ke teman-teman. Oke, ini dia ya. Jadi informasi terbaru bahwa jika kita tidak penuhi panggilan penyidik pajak, tersangka ini bisa dijemput polisi ya. Gila ya, segitu mengerikan ya dunia perpajakan tipu-tipu ini ya teman-teman ya. Saat ini ya, kita baca. Dalam kegiatan penyidikan, itu penyidik DJP berwenang memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa. Jadi ketika sudah penyidikan, jadi gini teman-teman ya, ada dua level ya. Level pertama adalah penyelidikan, level kedua adalah penyidikan. Nah, penyidikan itu kalau sudah tersangka. Jadi ini sudah level kedua nih. Kalau sudah ada tersangka, maka penyidik DJP boleh memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk mendengar keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian. Nah, apabila saksi atau tersangka dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, penyidik ini dapat menyampaikan surat panggilan kedua. Dalam kondisi ini, penyidik DJP juga dapat meminta bantuan penyidik Polri untuk membawa saksi atau tersangka. Gila ya teman-teman ya. Jadi gara-gara urusan pajak kita bisa dijemput sama polisi ya. Memang negeri Konoha ini semakin menggila saat ini ya. Penyampaian surat panggilan kedua dapat disertai dengan permintaan bantuan kepada penyidik pejabat kepolisian negara RI Republik Indonesia ya untuk membawa saksi atau tersangka ya. Ini bunyi pasal 6 ayat 2 di PMK 17 ya mengenai penyidikan pajak. Saksi dalam konteks ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara bidang perpajakan ya, yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat sendiri kejadian, atau mendengar sendiri kejadian, atau mengalami sendiri ya. Jadi dia tidak boleh mendengar dari orang lain. Dia tidak boleh katanya, itu tidak boleh ya. Penyidik itu, saksi itu harus melihat dan mendengar sendiri ya. Sementara itu, tersangka
adalah setiap orang, baik OP maupun badan, yang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah didukung barang bukti ya. Sesuai pasal 5 ayat 3 ya, PMK 17 ini, saksi atau tersangka yang dipanggil diwajibkan memenuhi pemanggilan penyidik ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi atau tersangka berhak menerima surat panggilan maksimal 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Namun, jika saksi atau tersangka bersedia, surat panggilan itu dapat disampaikan kepada saksi atau tersangka sesaat sebelum pemeriksaannya. Tentu saja tidak boleh, teman-teman, ya. Jangan mau kalau begitu ya. Dalam hal pemanggilan dilakukan terhadap saksi atau tersangka yang merupakan pejabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri, maka tata cara pemanggilannya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Wih, luar biasa ya, istimewa mereka ini ya. Apabila pemanggilan dilakukan terhadap saksi atau tersangka yang berada di luar negeri, maka pemanggilannya pakai undang-undang bantuan timbal balik masalah pidana ya, melibatkan polisi di luar negeri. Jika terlapor atau tersangka merupakan WP badan, maka pemanggilan dilakukan terhadap pengurus badannya itu ya. Selain saksi atau tersangka, penyidik juga boleh memanggil ahli dalam rangka pemeriksaan untuk penyidikan. Ahli yang dimaksud ini adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus ya, yang dapat memberikan keterangan tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Nah, namun PMK 17 tidak mewajibkan ahli untuk memenuhi pemanggilan tersebut ya. Karena kalau dulu kan ada SE-nya. Jadi ahli kalau dipanggil ya nggak mau datang ya nggak apa-apa gitu ya, karena nggak ada urusan. Nah, pakai SE 2014 ini, penyidik juga diberikan kewenangan untuk memanggil tersangka atau saksi. Pemanggilan tersebut juga dilaksanakan pakai surat panggilan. Apabila tersangka mangkir atau saksinya mangkir dengan tanpa alasan yang wajar, juga kasih kewenangan penyidik untuk membuat surat panggilan kedua. Namun di SE 6 itu penyidik baru bisa mengajukan permintaan ke polisi untuk menghadirkan tersangka atau saksi itu setelah surat panggilan kedua tetap tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar. Jadi kalau yang terbaru ini, surat pemanggilan kedua disertai dengan lampiran kepada kepolisian. Nah, kalau dulu itu kan surat kedua itu harus tidak ditanggapi dahulu, baru udah boleh minta ke kepolisian ya. Jadi emang semakin kacau balau dan semakin menggila teman-teman ya, dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini. Jadi negara itu pengen nakut-nakutin lu tuh sampai lu nggak berani bertindak apapun gitu teman-teman ya. Orang sudah ditakut-takuti mengenai polisi dan sebagainya. Padahal teman-teman dalam prakteknya nggak ada tuh polisi dipanggil-panggil buat manggil saksi untuk pajak ya, nggak ada cerita teman-teman ya. Polisi mana mau disuruh panggil begituan ya. Memangnya polisi itu debt collector gitu ya. Polisi bukan debt collector ya. Jadi kalau memang dipanggil, kalau memang ada kasus yang bisa diberikan atau ada kasus yang memang membuktikan kita bersalah, ya kita hadapi gitu teman-teman ya. Tetapi kalau gue dipanggil iseng-iseng saja hanya untuk menggali-gali potensi pajak, hanya untuk mencari-cari kesalahan WP, ya kita nggak usah hadir kalau gue sih ya. Kalau gue sih nggak usah hadir ya. Coba kita lihat apakah dia mau panggil polisi. Lah polisi kita tanya, lah saya salahnya apa pak? Gitu loh. Kalau nggak ada salah ngapain gue masih hadir kan gitu. Nah, kalau kita lihat ya, seorang Surya Utomo saja ketika gua mau gugat ke pengadilan, belum tentu dia mau hadir, teman-teman ya. Kita lihat nanti apakah dia mau hadir, karena gua sudah masuk gugatan ke pengadilan ya. Kalau memang dia nggak mau hadir, lah dia aja nggak mau hadir, gimana kita gitu teman-teman ya. Dia aja orang yang ngerti hukum tidak mau hadir. Nah, apalagi kita nggak usah hadir ya, karena memang nggak perlu teman-teman ya. Bercanda teman-teman ya, tapi itu di negeri Konoha. Oke, minum dulu guys ya. Kita akan diskusi teman-teman ya, diskusi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di bagian komentar. Ada Bapak Ardilel, malam kok. Halo Pak Ardilel, malam Pak. Kemudian ada Pak Robi Tanoto, halo Pak Wan, halo Pak Robi, halo teman-teman semua ya. Bapak Mei 2107, malam kok. Malam Pak Mei, WPOP PKP dapat SP2DK atas PPN penjualan tanah. Apakah bisa untuk kedepannya pisah harga saja supaya pisah harta supaya kedepannya tidak kena PPN lagi apabila jual aset karena aset kebanyakan atas nama istri. Oke. Jadi gini, yang pertama adalah apakah boleh membuat surat pisah harta supaya
mengamankan harta istri nggak kena PPN. Menurut saya boleh dan menurut saya bagus. Oke. Yang kedua, tetapi apakah penjualan rumah itu kena PPN atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Bapak Mei jangan salah loh ya. Orang pribadi walaupun kita PKP, tetapi ketika kita jual rumah, di mana rumah itu bukan barang dagang, itu selayaknya tidak usah kena PPN. Oke? Nggak usah kena PPN. Apa argumennya? Argumennya begini, argumennya adalah rumah tersebut itu bukan dalam rangka usaha, bukan dalam rangka jual beli rumah gitu loh. Jadi gue bukan pedagang rumah gitu loh maksudnya. Gue pedagang baju, cuman kebetulan gue PKP, kebetulan gue jual rumah, maka rumah itu seharusnya tidak usah kena PPN. Oke? Alasan yang berikutnya adalah ketika gue PKP, kemudian gue beli rumah, apakah gue boleh mengkaitkan PPN masukan itu? Jawabannya nggak boleh ya. Seorang PKP membeli rumah dapat PPN masukan itu tetap tidak boleh mengkreditkan PPN masukan tersebut apabila itu tidak berhubungan dengan usaha. Oke teman-teman ya. Jadi ada prinsip cost benefitnya ya. Harus ada prinsip kesesuaian ya. Kalau PPN masukan gue tidak boleh kreditkan, maka PPN keluaran pun tidak dikenakan. Gitu Pak ya. Jadi boleh aja bikin surat pisah harta, tetapi pada dasarnya penjualan harta atau aset yang bukan dalam rangka kegiatan usaha itu tidak perlu kena PPN. Itu bisa dilawan kalau mau ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Mei, ataukah lebih efisien pindah ke CV PKP-nya kok? Setuju Pak ya, setuju. Sebaiknya orang pribadi jangan PKP ya. Sebaiknya PKP itu di CV atau di PT, pokoknya di badan deh ya. PKP jangan di pribadi. Tetapi masalahnya Bapak sudah PKP kan? Kalau Bapak sudah PKP, gimana cabutnya? Cara mencabutnya gimana? Kan ketika Bapak cabut PKP, akan ada pemeriksaan. Wah, bisa cilaka Pak pemeriksaan. Nah, jadi sebaiknya Bapak ikuti TA dulu ya. Kalau nanti ada TA 2025, ikut dulu TA, setelah itu barulah bisa cabut PKP. Setelah TA ikut. Gitu Pak ya. Karena nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya pemeriksaan terbaru aja. Oke, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Bapak Robi Tanoto, untuk Bapak Mei, baca PPN yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Oke, thank you Pak Robi ya. Bapak YNNEFR, teman saya bayar pajak sewa titip konsultan pajak, tetapi cuma dikasih bukti bayar. Minta bukti potong pajak sewanya enggak dikasih. Bagaimana cara WP dapatkan bukti potong sewa? Caranya adalah kirim surat ya, kirim surat kepada si pemotongnya, permohonan bukti potongnya gitu ya, pakai surat tertulis gitu. Nanti kalau dia tidak balas, kemudian kita dipanggil pajak, kita tinggal bilang, saya sudah berusaha loh, saya sudah minta loh itu permohonan bukti potong, tapi nggak dikasih sama customer saya gitu, biar pajak yang minta ke dia. Gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting sudah dibayar aja sih. Kalau sudah dibayar udah aman lah gitu ya. Sama teman tuh Pak YNNEFR. Bapak Nino Wijaya, tanya, kalau menjual perhiasan itu kena pajak ya? Pajaknya berapa? Jawabannya kalau ada untung kena pajak. Gitu Pak ya. Menjual perhiasan atau emas atau batu mulia atau apapun, sebenarnya apapun ya. Kecuali rumah ya, kecuali tanah bangunan. Jual apapun yang namanya aset, itu kalau ada untung, maka untungnya kena pajak. Pajaknya adalah PPh orang pribadi progresif, yang nilainya itu 5, 15, 25, 30, 35%. Gitu Pak ya. Ya sama, perhiasan emas, kecuali penjualan barang-barang yang sudah termasuk PPh final. Contohnya jual rumah, jual properti, itu sudah PPh final. Jadi tidak kena lagi PPh atas keuntungannya. Tetapi kalau perhiasan, jelas keuntungannya kena PPh orang pribadi progresif. Oke, semua teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Mei, untuk Bapak Robi, kalau boleh tahu undang-undang PMK-nya, ikuti undang-undang PPN Pak ya, ikuti undang-undang PPN pasal 4 ayat 3 kalau nggak salah ya, mengenai yang bukan mengenai objek PPN. Yang dimaksud dengan objek PPN adalah yang sehubungan dengan jual beli usaha, sehubungan dengan kegiatan usaha. Kalau tidak sehubungan dengan kegiatan usaha, itu tidak perlu kena PPN. Semua teman tuh Pak Mei 21. Bapak Ardi Lel, izin tanya
Apakah penyidikan di bidang pajak ada kadaluarsanya atau tidak ada? Kalau ada, berapa lama? Jawabannya ada ya, 10 tahun. Ya. Bukper 10 tahun ya. Jadi bukper itu 10 tahun. Nah, setelah bukper itu dilakukan, kemudian kita naik statusnya menjadi tersangka, maka berlaku undang-undang pidana ya, undang-undang KUH pidana, di mana itu kalau nggak salah 21 hari dan sebagainya itu ada lagi prinsipnya ya. Intinya sih ini semua dimulai dari bukper. Nah, bukper itu 10 tahun jangka waktu kadaluarsanya. Jadi kita boleh kena bukper, kemudian jadi tersangka, kemudian mulailah penyidikan atas tersangka ini gitu ya. Nah, jadi yang mesti kita lawan adalah bukper dahulu. Kalau bukpernya berhasil kita lawan ya lolos. Tetapi kalau bukpernya nggak berhasil dilawan, naik ke penyidikan. Nah, naik penyidikan itu jalan terus tuh. Jalan terus begitu sudah tersangka. Oke. Teman-teman tuh Pak Ardilal. Bapak Nino Wijaya, kalau menyewakan tanah atau rumah pada perusahaan, apa yang harus diminta sebagai bukti bayar pajaknya? Yang diminta adalah bukti potong aja sih Pak, bukti potong aja sebenarnya ya. Kalau dia mau kasih, bolehlah bukti bayar juga. Kalau si perusahaannya mau kasih kita bukti lapor dan bukti bayar itu boleh. Nah, tetapi sebenarnya sih kita hanya cukup minta bukti potong saja. Nah, kalau Bapak ragu-ragu, minta bukti bayar juga boleh. Nah, kalau Bapak masih ragu-ragu, bukti potong, bukti bayar sama bukti lapor juga boleh. Nah, tetapi pada prinsipnya bukti potong saja cukup. Oke. Teman-teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Daun Jeruk 16, kok mau tanya, apabila kita kerja di luar negeri, apakah tetap harus bayar pajak di sini? Jawabannya adalah tetap mesti bayar pajak di sini sesuai dengan tarif pajak di sini, kemudian dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Ya, jadi kalau dihitung-hitung ternyata Bapak masih bayar, anggaplah pajaknya 1 juta gitu ya. Ternyata di luar negeri sudah dipotong 700.000, maka Bapak hanya cukup bayar 300.000-nya saja di Indonesia, gitu ya. Nah, tetapi kalau Bapak sudah ada di luar negeri lebih dari 183 hari, Bapak boleh mengajukan yang namanya surat SPLN. Nah, Bapak mengajukan surat SPLN, maka setelah Bapak dapatin surat SPLN, maka Bapak sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Artinya sudah tidak usah lapor dan nggak usah bayar pajak di Indonesia. Gitu deh. Sama tuan tuh Pak Daun Jeruk 16. Ibu One of Sophia, kok mau tanya, kalau pengajuan PKP itu harus ada survei dari KPP ya? Biasanya iya Bu, biasanya ada survei. Apakah itu aman kok? Nggak akan pemeriksaan kan kok? Rasa-rasanya enggak ya, enggak. Itu hanya ini doang, hanya kurir KPP. Hanya kurir KPP yang cuma memastikan bahwa kita tuh betul-betul ada usahanya, gitu doang, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya teman-teman wajib pajak, nggak usah sampai ketakutan, nggak perlu sampai terlalu khawatir ya, santai saja. Teman-teman tuh Pak, Ibu One of Sophia. Bapak Robi Tanoto, untuk Bapak Mei, pasal 16D Undang-Undang PPN. Oke, thank you Pak Robi. Bapak Henry Wijaya Kusuma, minggu lalu Instagramnya Mas Awan ngomongin tentang penyegelan tempat usaha wajib pajak. Betapa gelapnya nasib WP di NKRI. Padahal kami bukan koruptor dan tidak berjualan narkoba. Setuju Pak ya, setuju ya. Memang wajib pajak itu mau dicengkeram, mau dikerangkeng dari segala arah gitu ya. Dari perdata kena, dari pidana kena, tempatnya disita, kemudian rekening mau disegel, kemudian mau ditangkap polisi. Pokoknya wajib pajak itu ruang geraknya dibatasin sekali ya, sangat-sangat dibatasi. Ya mau gimana lagi ya? Negara lagi susah, lagi cari duit, mau gimana? Kalau lu nggak mau diperas, ya melawan gitu ya. Tetapi melawan kan juga susah ya. Jadi wajib pajak serba salah saat ini. Ya begitulah nasib kita ya. Oke, semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Robi Tanoto menjawab Ibu Sophia, kalau mohon PKP, mereka survei sebatas PKP-nya, tidak mengaburkan usaha PPN yang dikutip. Ya. Jadi cuma memastikan betul-betul ada usahanya, gitu doang sih. Oke, thank you Pak Robi. Bapak Henry Wijaya Kusuma, WP hidup pada masa perbudakan. Nasib Pak, sudah nasib ya, Baga Konoha memang begitu ya. Thank you Pak Henry, thank you. Ibu Nino Wijaya,
tanya kok, berapa pajak penjualan emas batangan? Pajaknya adalah PPh progresif, Bu ya, PPh progresif. Jadi ada PPh, ada PPN ya. Nah, PPN-nya itu kan 1,65% kalau nggak salah ya. Kalau PPh-nya itu PPh orang pribadi progresif atau PPh badan progresif. Kira-kira gitu. Atau PPh final jika omset masih di bawah 4,8 M. Tetapi PPN-nya yang lumayan ya. PPN kalau nggak salah 1,65% kalau nggak salah. Oke. Selamat bantu Ibu Nino Wijaya. Bapak Matcha Latte. Kok ada konsumen mengalami kecelakaan di perusahaan dan perusahaan bertanggung jawab memberikan biaya pengobatan dan memberikan kompensasi 5 juta. Apakah biaya tersebut diakui pajak? Jawabannya diakui, boleh ya. Data pendukung yang perlu disiapkan apa saja? Data pendukungnya ya ini, invoice dia beli obat ya. Invoice dia beli obatnya itu apa? Itu mesti dituliskan ya. Mesti ada nota-notanya. Kalau nggak ada notanya, itu namanya gaji biasa. Itu namanya bonus atau THR atau gaji biasa gitu ya. Tetapi kalau ada notanya, ada nota-nota pengobatannya, rumah sakitnya, dokternya, itu boleh diklaim sebagai sebagai biaya pengobatan natura dan itu tidak kena pajak. Ya, oke. Nah, sepanjang berhubungan dengan usaha ya. Semua dibantu Pak Matcha Latte. Bapak Ferry Hart 89. Malam kawan, malam Pak. Dapat hadiah logam mulia. Apakah perlu bayar pajak? Jawabannya perlu Pak ya. Kalau emang Bapak mau lapor, maka itu ada tambahan harta, maka ada penghasilan, itu kena pajak seperti biasa. Oke. Kemudian di SPT kalau dibayar, bagaimana caranya ya? Pasal apa mengasiko? Oke, pasal 29 ya, PPh orang pribadi atau PPh badan di SPT tahunan ya. Bapak tinggal laporkan di kalau orang pribadi ya, di lampiran 1 halaman 2. Lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Di situ tuliskan berapa nilai hadiahnya, kemudian sistem akan otomatis menghitung berapa nilai pajaknya. Oke. Pajaknya adalah PPh progresif ya, yang 5, 15, 25, 30, 35. Oke. Selamat bantu Pak Ferry Hart. Ibu Lisa Mona, malam kok Happy Waisak Day. Malam Bu Lisa, Happy Waisak ya. Selamat merayakan Hari Waisak buat teman-teman semua yang merayakan ya. Thank you Bu Lisa. Bapak Henry Wijaya Kusuma, WPOP sudah PKP. Ternyata dia tidak ada TA. Apakah status PKP-nya harus disandang seumur hidup? Mohon penjelasan. Terima kasih Mas Awan. Jadi gini Pak, kalau dia mau cabut sekarang juga boleh, tetapi kan ada pemeriksaan. Hati-hati, ya kan? Nah, jadi tunggu saja Pak. Dia tetap PKP saja, tetap lapor PKP seperti biasa setiap bulan. Nanti ketika ada TA nih, dia tinggal ikut TA. Nah, setelah ada TA, dia ikut TA. Setelah dia ikut TA, dia boleh mencabut PKP, gitu ya. Nah, kenapa cabut PKP setelah TA? Karena kalau sudah ikut TA, dia cabut PKP, maka sudah tidak ada pemeriksaan. Atau, kalaupun ada pemeriksaan, itu hanya satu tahun saja, terakhir saja. Gitu ya. Tetapi kalau dia cabut sekarang, itu bisa pemeriksaan mundur 5 tahun. Kan agak mengerikan ya. Gitu, Pak. Selamat bantu Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Mei, makasih Pak dan Pak Robi Tanoto, thank you. Bapak Bakwan Jagung 97. Kok, kalau orang pribadi punya usaha total omsetnya 3,8 M. Terus ada bukti potong PPh 21 700 juta dan sewa 2 miliar. Kalau di total kan lebih dari 4,8 M. Apakah sudah wajib PKP? Jawabannya tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi dalam rangka menghitung PKP, itu yang dihitung hanyalah omset dagang, omset usaha saja. Sedangkan bukti potong 21 kan kemungkinan dari karyawan ya. Kalau karyawan kan bukan usaha. Kemudian sewa juga bukan usaha gitu ya. Sewa itu kan dia punya properti, dia sewakan gitu. Dia bukan pedagang sewa menyewa gitu. Jadi yang dihitung hanya omsetnya saja, yaitu hanya omset usaha saja ya. Yang usaha adalah yang 3,8 M. Sedangkan yang karyawan nggak dihitung, kemudian yang sewa juga tidak dihitung, karena itu PPh final, dan itu adalah bukan dalam rangka usaha, sewanya itu ya. Nah, semua teman tuh Pak Bakwan Jagung 97. Bapak Daun Jeruk 16. Pengajuan SPLN itu bisa diajukan dari luar negeri.
Bapak coba cek Google Pak ya, coba cek ke Google. Setahu saya itu mesti melalui KBRI. Nanti dari KBRI akan berkomunikasi dengan pihak pajaknya, gitu ya. Atau via email juga bisa, atau via kirim pos juga bisa. Jadi nggak ada masalah ya, walaupun di luar negeri tetap bisa kok. Cuman tata caranya mesti cek ke Google Pak ya, mesti cek ke Google tata caranya. Bisa email-emailan kok, nanti email-emailan sama KBRI sama kantor pajaknya, KPP-nya. Oke. Sama teman tuh Pak Daun Jeruk 16. Bapak Bakwan Jagung 97. Kalau sudah jadi SPLN, mau beli aset di Indonesia, apakah wajib lapor di SPT juga? Jawabannya, jadi gini, kalau dia sudah SPLN, maka dia menjadi tidak wajib lapor, ya, tidak wajib lapor SPT. Berarti apa? Berarti kalaupun dia beli aset, maka dia tidak usah lapor SPT, gitu ya. Cuman masalahnya adalah kalau dia nggak lapor SPT, tiba-tiba berlalu 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kemudian dia pulang, tiba-tiba harta dia membludak. Nah, ini masalah. Ini yang dikhawatirkan banyak orang gitu ya. Jadi gua lebih menyarankan orang tetap lapor. Orang tetap lapor SPT tahunan, tetap update hartanya, tetapi semua penghasilan luar negeri itu disebut sebagai penghasilan yang tidak kena pajak, gitu ya. Dengan syarat dia sudah punya SPLN. Oke. Semua teman tuh Pak Bakwan Jagung 297. Bapak Kevin Chart 89. Malam kok, saya usahanya toko. Di Cortex ada imbalan pemberi jasa PPh 21 dipotong. Maksudnya gimana kok? Apakah perlu bayar lagi atau dilaporkan saja? Makasih. Oke. Ya, yang pertama adalah Bapak mesti menelusuri dulu itu apa. Ya, Bapak mesti telusuri dulu itu apa? Apakah itu hadiah? Apakah itu komisi atau apa? Di bukti potong itu Bapak mesti ambil ya bukti potongnya ya. Di bukti potong itu Bapak mesti ambil, itu Bapak mesti cari tahu siapa PT-nya, siapa supplier yang memotong Bapak. Nah, kemudian Bapak telepon supplier itu, ini apa nih gitu? Apakah ini hadiah atau apa gitu ya? Kalau itu bentuknya hadiah, maka Bapak mesti laporkan sebagai penghasilan hadiah di lampiran 1 halaman 2 ya, di orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi, kemudian akan dihitung pajaknya. Oke? Jadi Bapak mesti laporkan penghasilannya berapa di lampiran 1 halaman 2, dan Bapak mesti laporkan bukti potongnya, nilai PPh yang dipotong itu di lampiran 2. Oke? Nah, kemudian sistem e-form-nya akan menghitung berapa pajak yang mesti dibayar. Pajak yang mesti dibayar adalah PPh orang pribadi progresif ya, yang 5, 15, 25, 30. Oke? Semua teman tuh Pak Kevin Chat 89. Bapak Dadan Cahyadi, malam kok. Kok, emang benar ya kalau kita melakukan restitusi itu berpotensi pemeriksaan? Jawabannya pasti diperiksa, Pak. Jadi, restitusi itu secara default itu pasti diperiksa. Secara umum, secara normal pasti diperiksa. Namun, ada beberapa kejadian restitusi itu nggak diperiksa. Contohnya, restitusi yang masih di bawah 100 juta rupiah, itu nggak diperiksa. Gitu ya. Atau restitusi selama 5M ke bawah ya, di bawah 5M itu juga nggak diperiksa. Tetapi faktanya itu kadang-kadang diperiksa ya. Kadang-kadang bahkan diperiksa, bahkan dibolak-balikin sama orang pajak. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi restitusi itu adalah sesuatu yang agak riskan ya. Kalau emang nilainya nggak besar, udahlah nggak usah. Hangusin aja ya, dibuang saja. Tetapi kalau angkanya besar, Bapak mau ambil resiko, ya udah restitusi, kemudian Bapak harus siap dengan pemeriksaan. Gitu sih. Oke. Semua teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak Niloy Sanjaya. Malam kawan, malam Pak Nilo. Apakah sanksi administrasi bisa di TA? Terima kasih. Jawabannya tidak bisa ya. Sanksi itu bisa diajukan pengurangan atau diajukan penghapusan. Pakai surat Pak ya. Jadi Bapak bisa mengajukan surat permohonan penghapusan atau surat permohonan pengurangan atas STP atau surat tagihan pajak. Nah, Bapak sampaikan alasannya. Apa alasannya? Bapak bilang anak saya sekolah nih, mahal nih, saya lagi kecelakaan nih, saya lagi susah nih, dan sebagainya ya. Kasih alasan yang masuk akal sehingga nanti akan disetujui oleh pihak Kanwil ya. Mudah-mudahan disetujui ya. Jadi pakai surat ya, bukan pakai TA. Semua teman tuh Pak Niroy Sanjaya. Bapak Tumorang Parude. Malam kok, malam Pak Tumorang. Dapat SP2DK. AR minta pakai tarif UMKM 0,5%. Alasannya di awal pendirian itu tidak dicontreng dalam SKT. WP input suket Cortex, sementara kita sudah lapor pakai tarif umum. Omsetnya lebih dari 4,8M. WP baru berdiri. Oke. Jadi gini Pak.
menurut saya gini Pak, kalau masih bisa toleransi, Bapak nggak usah ribut. Kalau masih bisa toleransi nih ya, nilai yang Bapak sudah bayarkan PPh 29 kan tinggal dikonversi menjadi PPh final 0,5%. Oke. Kemudian kalau masih ada kurang, Bapak bayarkan kekurangannya. Oke. Nah, tetapi kalau Bapak tidak mau, Bapak mau melawan, maka Bapak mesti bikin surat bahwa saya memilih PPh umum gitu loh. Saya memilih PPh umum dan Bapak lampirkan suratnya. Bapak cetak sekarang nih. Bapak cetak malam ini surat memilih PPh umum, Bapak kirimkan surat itu pakai surat jawaban SP2DK. Ya, jadi Bapak menjawab SP2DK dengan melampirkan surat tersebut. Kenapa baru sekarang dibikin surat ini? Ya, saya nggak pernah diedukasi. Bilang aja gitu. Saya nggak pernah diedukasi sejak awal saya memilih PPh umum. Cuman saya nggak pernah diedukasi mesti pakai surat-surat aneh-aneh gitu loh. Tetapi kan faktanya saya sudah memilih itu melalui SPD tahunan saya. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, jadi dilawan saja kalau mau. Tapi coba cek aja PPh-nya. Kalau memang masuk akal, Bapak mau bayar, nggak mau ribut, ya udahlah bayar aja. Kira-kira gitu ya. Semua teman tuh Pak Tung orang baru deh. Ibu Ilona Natania, malam kok. Kalau UMKM punya rumah kos-kosan 20 kamar, itu bayar pajaknya berapa persen ya? Makasih kok. Setahu saya 0,5%, Bu ya. Tetap 0,5% PPh final kalikan dengan omset ya, dengan batasan 500 juta tidak kena pajak. Tetapi apakah ini menjadi objek dari pajak daerah? Pajak daerah yang PPh atas kos-kosan, pajak daerah ya, pajak daerah atas kos-kosan, apakah kena? Itu masih perdebatan. Itu masih perdebatan. Sepertinya sih banyak orang bilang nggak kena lagi ya, cuman masih perdebatan nih, kena atau nggak kena. Kira-kira gitu ya. Tetapi kalau PPh yang pusat itu 0,5% seperti biasa. Oke. Selamat bantu Ibu Ilona Natania. Ibu Widya Lamusu. Malam kok, malam Bu Widya. Izin tanya, CV terdaftar di tahun 2024 jika lapor SPT tahunan dilaporkan pakai PPh final atau tarif umum. Oke, untuk di tahun 2024 ada beberapa bukti potong dari dinas. Oke, jadi gini Bu, CV yang baru berdiri itu boleh menggunakan PPh final selama 4 tahun ya, 2024, 2025, 2026, 2027. Dia boleh pakai ini. Dia boleh memilih pakai PPh final dan dia juga boleh memilih pakai tarif umum. Tinggal pilih mau yang mana, ya kan? Nah, cara memilihnya adalah mencetak surat ya. Kalau mau pilih PPh final, maka cetaklah suket PP 55 yang 0,5%. Kalau dia pilih tarif umum, maka cetaklah surat memilih PPh umum. Itu semua ada di Cortex gitu ya. Tinggal pilih mau yang mana. Gitu. Mengenai bukti potong dinas, nanti tinggal disesuaikan ya. Kalau PPh final, maka bukti potong dari dinas yang bukan final dibuang saja. Kalau dia pakai tarif umum, maka bukti potong dari dinas itu boleh digunakan, boleh dikreditkan. Kira-kira gitu. Oke. Sama teman tuh, Bu Widya Lamusu. Bapak Robi Tanoto. Pak Awan, kalau dapat emas, lapor sebagai PPh 29. Tahun depan PPh 25 jadi banyak dong. Padahal dapat emasnya nggak sering-sering. Oke, jawabannya nggak masalah Pak ya. Jadi kalau kita mendapat penghasilan yang tidak rutin, maka itu tidak perlu dihitung dalam rangka menghitung PPh 25. Oke, PPh 25 itu hanya perlu menghitung penghasilan yang sifatnya rutin. Kalau kita dapat emas cuma satu kali aja, maka itu bayar PPh 29 tetapi tidak usah bayar PPh 25. Oke, sesimpel itu. Teman-teman tuh Pak Robi Tanoto. Bapak Ferryhard 89. Malam kok. Bukti potong 21 dan bukti potong unifikasi ada sifat pemotongan final dan tidak final. Maksudnya gimana ya kok? Terima kasih. Jadi gini Pak. PPh 21 itu ada yang final, ada yang non final. Yang non final itu kan karyawan biasa nih. Karyawan, kemudian bukan pegawai, itu kan semua tidak final. Tetapi ketika karyawan itu resign atau berhenti, kemudian dapat pesangon, itu bersifat final. Gitu ya. Jadi PPh 21 bisa juga bersifat final, khususnya untuk pesangon. Nah, bukti potong yang lain gimana? PPh 15 juga ada yang final. Ya, PPh 22 kayaknya nggak ada. PPh 15 juga ada yang bersifat final. Ya, jadi bersifat final itu maksudnya itu langsung dikalikan dengan nilai bruto dan selesai di saat itu juga. Tarifnya single gitu. Kalau PPh 21 itu yang non final itu kan dia bersifat
menjadi kredit pajak. Menjadi kredit pajak bisa dikurangkan dari SPT tahunan si pribadi orang itu. Kira-kira gitu ya. Sama teman tuh Pak Very Hard. Bapak, Ibu One of Sophia. Kok TA itu apa ya? TA dan apa aja yang bisa dilaporkan di TA ya? Oke, TA itu adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Artinya, semua kasus pajak kita akan diampuni dengan syarat, ya. Nah, syaratnya adalah melaporkan harta yang belum dilaporkan di SPT terbaru, gitu ya. Jadi di SPT 2024 kita sudah lapor harta nih. Tiba-tiba kita ingat ada satu motor belum dilaporkan. Nah, itulah masuk ke TA, ya. Jadi TA itu untuk laporkan harta yang belum dilaporkan. Oke. Udah gitu aja. Siapa teman tuh Bu Sofia. Bapak Tumorang Parude. Kok kalau WP tahun 2023 sudah lewatin omset 4,8 M, tetapi belum PKP. Apakah bisa dikenakan PPN mundur? Thanks ko. Jawabannya bisa, ya. Jadi PPN mundur itu bisa dikenakan selama 5 tahun mundur. Jadi bisa-bisa saja, ya. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah bikin PT baru ya, bikin PT baru atau CV baru aja. Jadi yang belum PKP ini biarin saja mati suri, dan kemudian kalau dipanggil dan kemudian ketahuan kita berusaha bernegosiasi, gitu ya. Tetapi itu udah nggak selamat ya, nggak usah diterusin itu. 2023, 2024, 2025 sudah 2,5 tahun kan, udah nggak usah terusin. Bikin PT baru atau bikin CV baru aja yang jalanin baru. Yang lama ini dimatikan, tetapi kalau nanti dipanggil ya kita negosiasi. Kira-kira gitu. Teman-teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Macalate. Kok jika kita kasih kompensasi dalam bentuk uang sebesar 5 juta kepada konsumen yang mengalami kecelakaan di lingkungan perusahaan, apakah tetap bisa diakui pajak? Masuk ke biaya apa kok? Bisa sih masuk biaya pengobatan ya. Masuk biaya pengobatan, yang penting ada notanya. Kalau nggak ada nota, maka itu menjadi semacam hadiah, itu mesti potong PPh 21 ya, yang kategori bukan pegawai yang 2,5%. Kira-kira gitu Pak. Kalau itu ada nota, kita bisa biayakan deh, sebagai anggap aja itu pengobatan karyawan gitu. Tetapi kalau nggak ada nota, ya sama aja hadiah kan, potong aja 2,5%, bikin bukti potong PPh 21, minta KTP atau NPWP-nya. Sama teman tuh Pak Macalate. Bapak Bakwan Jagung, makasih kok, sama-sama, sehat selalu. Bapak Xpipo, kok kalau salah, mana dia? Sorry Pak Xpipo ya, kok kalau salah bayar billing harusnya kode 300, tetapi kebikin kodenya 200, terus mau restitusi. Tetapi apa betul harus bayar yang kode 300 itu dulu baru bisa restitusi yang salah kode 200? Saya rasa enggak ya, Coba ditanyain kepada orang pajak, masa mesti bayar dulu sih? Kalau bayar dulu berarti double dong bayarnya, gitu ya. Saya rasa enggak sih Bu, saya rasa enggak. Jadi jangan mau bayar, paksakan restitusinya. Pembukuan. Ibu mau restitusi atau PBK ya? Kalau mau PBK itu memang ini, kalau mau PBK memang harus dibayar, bisa langsung kalau PBK ya. Tetapi kalau restitusi memang masih dibayar 300-nya. Kalau restitusi kan itu minta balikin duitnya kan. Kalau restitusi kan kita minta balikin duitnya, kemudian kita bayar sendiri yang kode yang benar, kan gitu. Jadi, tetapi ya tidak harus bayar dulu, seharusnya gitu ya, seharusnya ya. Tapi coba cek lagi ke orang pajaknya ya. Minta dasar hukumnya, Bu. Minta kepada orang pajak dasar hukumnya bagaimana. Oke. Sama teman tuh Pak Xpipo. Bapak Nino Wijaya. Kok kalau menyewakan tempat pada orang yang bukan perusahaan, apakah harus bayar pajak sendiri? Jawabannya iya, kita bayar sendiri ya 10%. Kita bayar dan lapor sendiri PPh sewanya ya. By the way, kita nggak bisa langsung bayar ya, kita masih bikin dulu bukti potong mandiri, kemudian kita baru bayar ya. Itu ada di YouTube gua, sudah gua bikin ya. Jadi ketika kita nggak dipotong ya kita masih bayar dan lapor sendiri PPh sewanya. Oke, teman-teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Macalate, perusahaan menyewa satu rumah milik pihak ketiga untuk karyawan biasa dan karyawan jabatan tinggi seperti direktur manajer sebagai rumah dinas. Apakah termasuk natura? Jawabannya iya. Bagi karyawan dan dikenakan PPh 1. Nah, jadi gini, tempat tinggal itu sudah jelas ya, adalah natura.
Oke. Pertanyaannya, apakah Natura ini termasuk Natura yang kena pajak atau tidak kena pajak? Nah, Bapak mesti cek ke PMK 66 ya. Ke PMK 66 tahun 2022 kalau nggak salah ya. Mengenai Natura. Jadi, kalau tempat tinggal itu bersifat komunal atau alias rame-rame, itu tidak kena pajak sepanjang maksimal 2 juta per bulan kalau nggak salah. Nah, tetapi kalau dia bersifat tidak komunal alias spesialis buat si direktur atau si manajer, itu kena pajak seluruhnya. Setahu saya begitu ya. Tapi coba cek lagi ke PMK 66 ya. Coba cek lagi ke PMK-nya mengenai detail Natura yang kena dan nggak kena pajak. Ada detailnya di situ. Ada berapa rupiah, kemudian komunal nggak komunal itu berpengaruh juga. Oke. Sama-sama tuh Pak Macalate. Bapak Dadan Cahyadi. Begini kok. Aku kan mau melakukan PBK dari CVA kepada CVB. Tetapi kata KPP-nya sekarang itu nggak bisa langsung PBK, tetapi harus lakukan restitusi. Itu gimana ya kok? Apakah bisa langsung PBK? Oke, memang ini agak membingungkan Pak ya, Bu ya. Memang agak membingungkan. Kasusnya memang PBK ini sekarang lagi dipersulit. Ya udah, kalau memang nggak bisa PBK, ya udah restitusi, nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak restitusi aja dulu, nanti lihat dulu hasilnya dapat nggak duitnya. Kalau duitnya dapat, barulah Bapak bayar ke CVB. Kira-kira gitu sih. Memang itu agak meribetkan, cuman gue sih belum mengalami ya. Memang ada aturannya katanya, di PMK 81 atau PMK berapa gitu ya, mengatakan bahwa PBK itu sudah nggak bisa dilakukan, harus melalui restitusi. Tetapi restitusinya pun restitusi yang dipercepat ya. Restitusi yang dipercepat, yang nanti uangnya itu langsung masuk ke rekening kita. Gitu. Jadi coba aja Pak kalau memang mau ya. Coba minta restitusi, kembaliin uangnya, setelah uangnya masuk barulah kita bayar yang CVB. Kira-kira gitu. Memang PBK dipersulit sekarang ya, agak susah. Oke. Semua teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak Zindri 074. Malam kawan, malam Pak Zindri. Apakah kalau kita ditipu sama pelanggan? Waduh, apakah bisa dibiarkan ya? Jawabannya bisa, tetapi Bapak mesti lapor polisi dulu ya. Bikin laporan polisi dulu, kemudian pakai laporan polisi itulah Bapak bisa membiayakan. Kira-kira gitu ya. Terus, PPN atas barangnya tetap dibayarkan ya kok? Wah, PPN atas barang gua rasa tetap dibayarkan ya, tetap dibayarkan kan karena kita sudah membiayakan PPN masukan ya kan. Nah, karena kita sudah membiayakan PPN masukan, maka kita juga mesti bayar PPN keluarannya gitu. Tetapi atas nilai barangnya mungkin bisa kita biayakan ya dengan alasan ditipu, tetapi mesti bikin laporan ke kepolisian. Oke. Sama teman tuh Pak Zindri 074. Bapak Ion Virgo 90. Malam kok, malam Pak Ion. Mau tanya, kalau badan usaha menggunakan jasa konsultan bisnis dari luar negeri, itu terhutang pajak apa ya kok? Setahu saya ya PPh 26. Jadi Bapak mesti potong PPh 26 sebesar 20%. Bapak bisa tinggal transfer dia 80% aja. Ya. Transfer dia 80%, Bapak tinggal bayar 20%, yaitu PPh pasal 26 atas jasa luar negeri. Kira-kira gitu ya. Kecuali dia punya dokumen tax treaty, maka bisa 0% atau sesuai dengan dokumen tax treaty-nya. Gitu deh. Tapi kalau dia nggak mau repot, ya udah potong 20% PPh 26. Oke. Sama teman tuh Pak Ion Virgo. Bapak Mas O. Malam Pak, malam Pak Mas O. Izin tanya, hotel itu beli tisu di pabrik. Ada bukti potong PPh 22. Bukannya itu pajak impor ya Pak? Kalau dikenakan ke kami, nggak juga ya, PPh 22 nggak juga PPh impor, mungkin PPh 22 bukan impor juga ada ya. Apakah bisa dikreditkan di SPT tahunan badan jika pembelinya non PKP? Jawabannya bisa ya. Cuman agak aneh, Bapak yang beli kok malah Bapak yang dipotong. Ini agak aneh ya. Tetapi coba cek dulu Pak. Kalau memang itu betul PPh 22 dan bersifatnya non final dan Bapak ada nama Bapak di situ ya, ada nama hotel di situ, maka itu boleh dikreditkan. Semestinya begitu ya. Cuma agak aneh sih memang, PPh 22 kok bisa begitu. Coba cek lagi Pak ya, putih potongnya. Oke, sama teman tuh Pak Mas O. Bapak Nino Wijaya. Kok status UMKM yang 0,5% tetapi sudah daftar NPPN. Berlaku yang mana?
seandainya yang 0,5% masih ada di tahun 2025 ini? Jawabannya berlaku dua-duanya, Pak ya. Nggak ada masalah. Satu orang pribadi boleh menggunakan dua jenis penghasilan, itu boleh saja. Ya, dia boleh pakai PPh final sekaligus menggunakan NPPN juga bisa. Nah, kalau PPh final ini betul-betul diperpanjang, maka NPPN-nya dibuang aja. Nggak masalah ya, NPPN-nya dibuang, nggak dipakai, dia tetap pakai PPh final 0,5%. Kalau PPh final nggak diperpanjang, dimatikan, maka dia menggunakan PPh PPh umum yang NPPN. Nggak ada masalah ya. Jadi, NPPN itu tidaklah menggugurkan atau membatalkan status UMKM final seseorang. Tidak ya. Jadi, walaupun dia sudah cetak NPPN, orang itu tetap bisa pakai 0,5% final. Ya. Nah, teman-teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Bakwan Jagung 97. Kalau usahanya money changer, transaksi sebulan itu bisa 2 miliar. Tetapi margin profitnya paling cuma 50-100 juta. Omset yang diakui apakah nilai transaksi atau profit margin? Jawabannya adalah tentu saja profit margin. Ya. Jadi yang mesti diakui adalah profit marginnya saja ya, bukan omset yang 24 miliar, bukan ya. Yang mesti diakui adalah profit marginnya saja, gitu ya. Jadi ini adalah permainan akunting ya. Nanti di akunting itu dia mesti mengakui uang masuk itu sebagai uang titipan, uang keluar juga uang titipan. Selisihnya aja yang diakui sebagai omset ya. Dan itu kena PPN kalau memang itu melewati 4,8 M. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Bakwan Jagung 97. Bapak Robi Tanoto. Teknisnya gimana Pak Awan? Kalau penghasilan sesekali kita bayar PPh 29. Tahun depan kan hitung angsuran PPh 25 tahun depan adalah 1/12 dari tahun ini kan? Saya berarti belum tahu, maaf. Oke, begini Pak Robi. PPh 25 itu tidak harus dari 1/12 dari tahun lalu. Tidak harus ya. PPh 25 itu adalah penghasilan dari omset yang rutin. Kemudian dihitung PPh-nya, kemudian dibagi 12. Oke, itulah rumus PPh 25. Tetapi kalau penghasilannya tidak rutin, maka dia bayar PP 29, tetapi dia tidak bayar PP 25. Kenapa? Karena penghasilan yang rutinnya adalah 0. Sehingga PPh-nya 0, dibagi 12 juga 0. Kira-kira gitu Pak ya, mudah-mudahan paham Pak ya. Jadi PP 25 itu bukanlah 1/12 dari tahun lalu, bukan. Tapi 1/12 dari pajak atas penghasilan yang rutin. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Robi Tanoto. Bapak Tumorang Parude. Kalau tahun 2024 ada PPh 25 di 2025. Padahal di 2025 ini perkiraan omset final semua. Khawatir jadi lebih bayar. Apakah PPh 25 harus dibayar? Tetap kena STP? Terima kasih Ya. Jadi gini Pak, kalau Bapak mau dikurangkan atau dibikin 0, maka PPh 25 ini harus diajukan surat Pak. Mesti diajukan surat permohonan pengurangan atau penurunan PPh 25 menjadi 0 rupiah. Oke, dan permohonan ini harus disetujui dahulu oleh KPP, barulah bisa dipakai gitu ya. Nah, gua sudah bikin Pak template-nya ya. Saya sudah bikin template-nya untuk surat permohonan PPh 25 ini. Bapak tinggal masuk ke website www.pph25.com ya. www.pph25.com kalau Bapak mau untuk dapatin template surat permohonan pengurangan PPh 25 ini. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Macalate, makasih sama-sama. Ibu Anissa R. Nasution, di SPT tahunan OP ada kupon Indon nggak kena pajak dari BCA, pakai kurs BI. Kita masukkan ke SPT, hitung ulang pakai kurs KMK atau pakai yang dari BCA ya udah BCA aja Bu, nggak usah pusing, ikuti BCA aja dah. Ya, lagi pula nggak jauh beda lah angkanya ya. Lagi pula kan nggak kena pajak juga anyway. Gitu. Udah Bu, pakai BCA aja. Biar nggak usah pusing, nggak usah hitung-hitung lagi. Oke. Semua teman tuh Bu Anissa Nasution. Ibu Widya Lamusu melanjutkan pertanyaan tadi CV memilih PPh final. Jika untuk transaksi ke dinas harus bagaimana? Sedangkan bukti potongnya tidak bisa dikreditkan. Jawabannya nggak gimana-gimana ya, nggak ada masalah. Jadi bukti potong dari dinas itu buang ke tong sampah, selesai, gitu ya. Jadi kita tetap bayar PPh final sendiri
sedangkan bukti potong dari dinas kita buang. Udah gitu aja, nggak usah pusing gitu ya. Nah, praktek yang benar adalah pihak dinas memotong PPh final. Itu yang benar. Tetapi kan kita nggak bisa paksa dia. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak mau ngerti, gimana? Ya udah, dia tetap potong PPh non final, kita tetap ambil bukti potong dan kita buang, kemudian kita tetap bayar PPh final mandiri. Udah gitu doang, Bu. Memang seperti itu pola bisnisnya saat ini. Teman-teman tuh Bu Widya Lamusu. Bapak Dadan Cahyadi. Berarti kalau kita PBK melalui restitusi dulu, berarti potensi pemeriksaan kok. Jawabannya betul Pak, tetapi DJP janji nih, restitusi-restitusi yang nilainya kecil tuh nggak akan diperiksa. Oke, Bapak coba aja kalau mau ya. Gua rasa boleh sih coba sih. Saya sendiri belum mencoba ya, tetapi memang DJP sudah berjanji untuk restitusi yang nilainya kecil itu akan bisa akan bisa dipercepat, dibantu dipercepat ya, nggak akan pemeriksaan. Kata DJP begitu. Oke. Selamat tuh Pak Dadan Cahyadi. Lanjut, Bapak Wendy Taurus. Malam Pak Wendy. Apakah PPh 25 itu boleh dipakai tetapi tidak semua? Jawabannya boleh ya. Hanya 9 bulan saja atau sampai yang Desember saja. Jawabannya boleh ya. Jadi PPh 25 itu tetap dibayar seperti biasa, tetapi tidak wajib semuanya dikreditkan. Sebagian boleh kita buang, sebagian boleh kita hanguskan, alias dibiayakan saja. Itu juga boleh ya. PPh 25 adalah sama seperti PPh 23, adalah sama seperti PPN masukan. Boleh kita kreditkan, boleh kita biayakan. Jadi nggak ada masalah. Sama-sama tuh Pak Wendy Taurus. Bapak Widya Lamusu, Ibu ya. Baik kok, makasih. Sama-sama Bu. Ibu Eugenia Neti Ching. Pak Wan, mau tanya untuk tes amnesti. Apakah sudah pasti ada? Belum tentu ya, belum tahu Pak ya. Dan seberapa prosentase atas pelaporan harta tambahan? Belum tahu Bu ya. Kita belum tahu kapan TA ini akan ada, kemudian tarifnya berapa persen, kita belum tahu. Ya, jadi kita masih menunggu. Mudah-mudahan ada. Oke. Teman-teman tuh Bu Eugenia Neti Ching. Bapak Alfa Kausar, izin kok. Ya Pak Alfa. Untuk PPh 21, NPWP masih belum valid ya? Jawabannya seharusnya sudah bisa Pak ya, sudah bisa. Kalau Bapak belum bisa ngurusin PPh 21 karyawan, Bapak coba hubungi KPP ya. Hubungi pihak KPP, mungkin akan dibantu oleh pihak KPP. Tetapi memang sudah bisa, harusnya sih sudah bisa, gitu ya. Oke. Selamat tuh Pak Alfa Kausar. Bapak Xpipo, kalau nilai yang mau direstitusi itu sekitar 5 juta, apakah potensi diperiksa kok? Saya rasa enggak lah ya. Saya rasa enggak ya. Bahkan 100 juta pun enggak akan diperiksa. Saya rasa begitu ya. Tetapi bukan berarti jaminannya. Bukan berarti dijamin enggak diperiksa. Cuman saya rasa nilai terlalu kecil untuk diperiksa. Gitu ya. Kalau cuma 5 juta gitu ya. Nah, tapi Bapak coba aja. Boleh sih Pak, kalau emang mau sih. Nilai kecil lah. Semestinya enggak diperiksa. Tetapi bukan berarti bebas pemeriksaan ya. Bisa aja pemeriksaan. Teman-teman tuh Pak Xpipo. Ibu Siti Juwariah, izin tanya, untuk UMKM 0,5%, apakah diperpanjang atau tidak ya kok? Jawabannya diperpanjang. Ya Bu Siti, nggak usah khawatir. UMKM 0,5% itu diperpanjang. Yakin pasti diperpanjang ya. Sudah ada dasar hukum. Namanya media sosialnya Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Ya, oke. Teman-teman tuh Bu Siti. Bapak Wendy Taurus, jika PPh 25 dibiayakan, apakah harus dikoreksi fiskal kok? Jawabannya iya, dikoreksi fiskal ya. Semua beban PPh itu dikoreksi fiskal. Ya, PPh 21, 23, 25, yang namanya beban PPh itu harus dikoreksi fiskal. Oke. Sama-sama tuh Pak Wendy Taurus. Bapak Robi Tanoto, Pak, PPh 25 angsuran jangan pilih 1/12, tetapi dibuat dalam perhitungan sendiri. Ya Pak. Jika penghasilan sesekali itu. Betul Pak ya, betul. Bapak tinggal centang, menghitung dengan perhitungan mandiri. Nah, Bapak tinggal hitung mandiri deh, berapa PPh 25 yang benar menurut Bapak. Oke. Teman-teman tuh Pak Robi Tanoto. Bapak Xpipo, makasih kok penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Oke, teman-teman, belum ada yang bertanya ya. Masih ada waktu, gua akan sampaikan lagi informasi-informasi terbaru ya, yang kita dapatin dari informasi pajak dari sini nih, di DTC lagi nih. Kita baca lagi teman-teman ya.
informasi terbaru lagi, mumpung belum ada nanya ya. Ini ada informasi WP yang tidak menggubris surat teguran DJP itu bisa kena STP. Waduh, serius nih, bisa kena STP ya. Nah, kita lihat. DJP akan mengirimkan surat tagihan pajak kepada WP, baik OP maupun badan yang tidak merespon surat tegurannya. Direktur Penyuluhan, Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya, mengatakan pengiriman surat teguran dan surat tagihan pajak merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian SPT tahunan yang dilakukan kantor KPP ya. Jadi kalau WP tidak merespon surat teguran, maka DJP bisa menerbitkan STP ya, surat tagihan pajak. Dwi menjelaskan, DJP mulai melakukan penelitian atas pelaporan SPT tahunan dari WP untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. Jadi ini kayak sehubungan dengan SPT tahunan ya. Setelah diteliti, DJP akan mengirim surat teguran kepada WP yang tidak lapor SPT 2024 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seperti diketahui, SPT itu maksimal tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan badan itu 30 April ya. Jika lewat, pribadi kena 100.000 dan badan kena 1 juta. Nah, bagi WP yang mengabaikan surat teguran, DJP langsung bikin STP. Ya, sudah betul ya, sudah betul. Surat itu membuat instruksi melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ya. Penerbitan STP untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga atau denda, kata Dwi Astuti ya. Ini ada di pasal 18 ya, di PMK 80 2023 ya. STP diterbitkan berdasarkan pada hasil penelitian data instansi perpajakan, hasil pemeriksaan atau hasil pemeriksaan ulang. Wow. Oke, STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian atau tahun pajak. Oke, siap. Jadi, kalau zaman dulu, SPT tahunan belum dilapor, itu nggak bisa terbit STP. Kita mesti lapor dahulu, baru ada STP muncul. Kalau zaman sekarang, tidak usah lapor, langsung ada STP. Kan kacau ya. Jadi bukannya mengedukasi WP, bukannya ngajarin yang benar bagaimana, malah dikasih surat tagihan pajak. Memang geblek gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Negeri Konoha mah bebas ya. Oke. Tadi ada chatting lagi dari Ibu Siti ya. Ibu Siti. Masalahnya tidak ada peraturan yang tertulis kok. Takutnya tidak diperpanjang saja UMKM-nya kok. Jawabannya sudah ada Bu ya. Sudah ada peraturan yang tertulis. Yaitu media sosialnya Kementerian Keuangan dan media sosialnya DJP. Ya, jadi nggak usah khawatir Bu ya. Nggak usah khawatir. Di negeri Konoha itu media sosial adalah dasar hukum. Ya, media sosialnya Kementerian Keuangan adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir Bu ya, sudah ada tertulisnya. Oke, bercanda Bu ya. Oke. Sama-sama tuh Bu Siti. Bapak Lutfianti Reina, Ibu ya. Pak, pajak badan yayasan yang non-profit itu bisa pakai pajak UMKM atau ada pajaknya sendiri? Jawabannya adalah yayasan itu tidak kena pajak. Ya, yayasan itu tidak kena pajak sehingga dia tinggal bikin laporan keuangan seperti biasa, tetapi semua penghasilannya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi yayasan yang non-profit itu tidak usah kena pajak ya. Tetapi ketika dia bayar karyawan tetap potong PP 21. Ketika dia bayar jasa-jasa begitu tetap potong PPh 23 maupun sewa gitu ya. Cuman penghasilan sumbangan yayasan itulah yang tidak mengalami PPh badan. Oke. Semua teman tuh Pak Lutfia Yantirina, Ibu ya. Bapak Kevin Chat 89. Malam kok, dapat emas bayar sesuai bulan itu di akhir tahun ya kok. Jadi kurang bayar. Jawabannya akhir tahun Pak ya. Jadi di SPT tahunan saja ya. Nggak usah dihitung tiap bulan, nggak usah. Langsung di SPT tahunan dihitung. Selama setahun itu dapat emas berapa atau dia jual ada untung berapa. Kira-kira gitu ya. Sama-sama tuh Pak Kevin Hat 89. Bapak Wendy Taurus. Kemudian, apakah STP, denda dan sanksi pajak harus dikoreksi fiskal juga? Jawabannya iya, ya. STP, sanksi, denda semuanya kena koreksi fiskal. Oke. Selamat tuh Pak Wendy. Ya kalau nggak koreksi rugi dong negaranya. Ibu Siti Juwariah. Iya Pak, saya belum lapor SPT tahunan OP, tapi langsung dapat STP. Oh gitu, mantap Bu.
Apakah saya harus lapor SPT tahunan dulu ya kok? Nggak peduli dia Bu ya. Ibu mau lapor tahunan dulu atau nggak lapor tahunan nggak apa-apa ya. Yang penting STP dibayar. Itu nih negara Konoha begitu sekarang ya. Nggak peduli kita udah lapor atau belum lapor ya. Tidak mau edukasi dia. Pokoknya bayar kalau ada STP. Gitu ya. Sama teman tuh Bu Siti. Ibu Eli Mega Kristia. Malam kok. Kalau mau tanya, karena dulu ada TA, jadi selama ini lapor SPT tahunan dengan status nihil. Karena memang tidak ada omset. Tetapi kita lapor karena perubahan harta jual atau beli ori dan lain-lain. Apakah tetap harus SPT atau bisa NE? Jawabannya adalah bisa NE Bu ya, tetapi saran saya tetap SPT saja. Kenapa? Karena Ibu punya harta. Kalau Ibu punya harta, maka ada baiknya tetap lapor SPT tahunan. Karena kalau Ibu NE nih, kalau Ibu NE nanti tiba-tiba 5 tahun berikutnya harta sudah berubah total, kan bingung tuh nanti. Nah, jadi sebaiknya kalau ada harta tetap lapor SPT. NE itu hanya untuk orang-orang yang memang nggak ada harta sama sekali. Gitu. Sama-sama tuh Bu Eli. Bapak Kevin, STP itu nominal pajak ya kok, dihitung AR, makasih kok. Betul Pak ya, nominal sanksi atau denda atau bunga yang mesti dibayar. Dihitung oleh sistem sebenarnya sih, AR cuma meneruskan aja. Oke, thank you Pak, semoga terbantu. Terakhir ya, Ibu Nino Wijaya. Kok, kalau menyewakan rumah lebih dari 1 tahun, apakah laporan di SPT-nya tiap tahun atau sekali saja? Jawabannya sekali, per bulan Bu ya. Jadi SPT masa sewa itu PPh 4 ayat 2 final itu tiap bulan. Jadi ketika ada sewa, Ibu lapor nih bulan tersebut ya, lapor di bulan depannya. Kalau nggak ada sewa, nggak usah lapor. Jadi itu namanya bukti potong PPh unifikasi, BPPU. Ibu lapor ketika bulan ada transaksi. Gitu ya. Oke. Semoga terbantu Ibu Noni. Ibu Eli, makasih sama-sama. Oke. Ibu Siti, kalau WNA apabila punya aset di luar negeri, apakah penghasilan di luar negeri harus dilapor di Indonesia? Jawabannya tetap dilapor di Indonesia ya. WNA, jadi gini, kalau WNA punya NPWP di Indonesia, maka dia mesti laporkan semua aset dia di Indonesia maupun di luar negeri. Kira-kira gitu ya. Tetapi faktanya mana mau dia. Kira-kira gitu ya. Teman-teman tuh Bu Siti. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Mohon maaf yang belum bisa terjawab ya, karena gue mau meeting lagi nih habis ini ya. Oke teman-teman ya. Terima kasih Bu Siti. Intinya sih luar negeri mah kalau WNA mah nggak usah pusing ya. Oke. Thank you Bu Siti dan teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam ya. Gue ada meeting lagi soalnya ya. Mohon maaf yang belum dijawab teman-teman ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari.